Kita lihat surat 4 134 ya. Ini tadi 3145, surat 4 134. Mangkana itu sawabud dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa yang mengingini balasan dunia, maka pada sisi Allah itu ada balasan dunia dan akhirat. Orang ke dunia kalau masih gitu. Bahkan Allahu sami'an basira, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi walaupun kamu mintanya balasan dunia, tetapi balasannya Allah itu dunia dan akhirat. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini tadi kan bisa kita pahamkan pada diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita tahu bahwa hidup kita di dunia. Ya, nek seksaan yo di dunia ini, Pak. Nah, mosok nyolongin ning donya kok leh ngukumin ning kuburan. Ya enggak bisa tuh, bagaimana nyidangnya? Di dunia ini dihukumnya di dunia ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan dari surat An-Nisa 134. Surat An-Nisa 134 ya. Yang dimaksud balasan di situ apakah sama dengan siksaan? Ya, balasan itu yang tergantung dari apa yang dilakukan toh. Kalau yang dilakukan kejahatan ya untuk balasannya siksaan. Oh gitu ya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau kita sering mendengar kata-kata pahala, pahala itu artinya juga balasan. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kejahatan, ya balasannya kejahatan. Kalau melakukan kebaikan, balasannya juga kebaikan. Karena dalam kuduk setiap orang sudah diletakkan alat perekam. Kitab Markum itu alat kitab rekaman. Kitab rekaman baik namanya Iliyin, kitab rekaman jelek namanya Sijin. Dia diletakkan di kuduk setiap manusia. Surat 83 ayat 7, 8, 9, 18, 19, dan 20 itu. Kitab Markum itu kitab rekaman. Sehingga kan kalau dia kitab rekaman itu akan menyoroti seluruh dimensi. Kalau hanya misalnya malaikat nyatet itu nanti bermasalah, sulit, kesulitan. Misalnya saya berikan contoh gini. Di sini kan jenengan menurut keterangannya sudah, di sini ada malaikat rokib atid. Ya, rokib itu sebenarnya itu ayat. Rokib itu kan artinya penjaga. Nanti misalnya jelas surat 4 ayat 1 ada rokib itu ya. Terus kalau misalnya ada si A dengan si B, masing-masing punya malaikat yang mencatat, terus berantem, ya, terus kene nyatet piye, kene nyatet piye, nah terus jelas ini ada temannya belani, dikeroyok, nah terus nyatet piye, lah nek rekaman itu nanti semuanya sama, rekamannya sama, nah, dan rekaman itu online dan pada saat terjadi peristiwa itu sudah langsung online ke surat 23 62. Mungkin masih ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat 49 dan 50. Ini harus dibaca semuanya. 15, 49 dan 50. Dan Nabi ibadi Ani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus ayat 50. Wa ana adzabi wal adzabul alim, dan bahwa sesungguhnya azabku atau seksaku adalah seksa yang sangat pedih. Lah, selama ini kan orang mengatakan wah Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Tadi ayat sebelumnya kan Allah Maha Pengampun lagi, kabarkan kepada hamba-Ku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun itu kepada orang-orang yang mau mohon ampunan. Maha Penyayang adalah kepada orang-orang yang taat. Tetapi orang yang tidak taat itu seksanya sangat pedih. Jangan dipotong, ini harus dibaca semua dua-duanya. Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang itu benar, tetapi kepada siapa dulu? Apakah kira-kira kamu pantas dikasih dan disayangi, misalnya gitu? Padahal pantasnya diseksa. Pengertiannya gitu.
Bandingkan dengan surat kelima yang 98. Lamu anallaha sajidul iqab wa anallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah sangat di dalam pembalasan. Sangat itu sebenarnya keras kan? Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sebenarnya Allah itu memberikan peluang yang sangat luar biasa. Yang sering kami sampaikan surat 39 ayat 53 dan 54 itu loh. Ya. Coba kita lihat sekali lagi 39, 53 dan 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, Nabi suruh mengatakan, didikte oleh Allah suruh mengatakan. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Latat natu mir rahmatillah. Jangan kecewa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya, Pak. Kenapa begitu? Innahu wal ghafurur rahim, karena sudah dia Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ada syaratnya. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Rabbmu. Berarti selama ini banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Maka kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimulahu, dan Islamlah untuknya. Nah, selama ini orang banyak Islam tapi bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk cari duit. Maka wa aslimulahu persyaratan min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datang kepadamu seksaan. Sumalan tusur, kamu tidak ditolong. Nak kalau walaupun udah seksaan datang, Allah Akbar enggak ditolong. Itu setiap hari kita harus mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus, pagi, siang, sore, malam, tiada henti. Kita kan supaya menyeru Allah, supaya Allah berkenan. Surat kedua 186. Menyerunya dengan Asmaul Husna, surat ke-7 180. Ketika itu dilakukan, Allah berkenan. Kalau Allah berkenan, kita tidak usah minta. Nek jenengan misalnya duwe anak loro. Sing siji taat, jujur, mulai pinter, nek dikongkon ora tau ngapusi, ora tau njaluk. Sing sijine iki sekolahe bodoh, ora jujur, ya, nek dikongkon ngapusi, bendina njaluk. Kira-kira jenengan berkenan yang mana? Sayang sing ndi coba? Sayang sing njaluk terus apa sayang sing ora tau njaluk? Ya mesti sayang sih, walaupun tidak minta. Ini kadang-kadang orang tua, kowe kok ora tau di penjalukan to? Nduk, kowe ora tau di penjalukan to? Lho, lah kula kan nyuwun napa, bapak napa-napa pun nyekapi kula, jawabannya gitu. Tapi nek sing ini, wah jenengan nek dijaluk ora tau maringi. Wong tua pelit karo anake ngono kuwi. Karena Allah tidak berkenan dengan orang yang seperti itu, nggak minta terus-menerus nggak dikasih. Kita nggak usah minta, itu akan diberikan kadang-kadang berlebihan. Nah selama ini kan, wah kamu itu kalau tidak pernah minta berarti sombong. Ada kata itu, tidak pernah minta apa dulu? Pagi siang sore kok berminta rezeki? Rezeki itu kan artinya pemberian. Pemberian itu bisa juga oksigen yang kita hirup, bisa juga kesehatan, bisa juga kecerdasan, bisa juga kesadaran. Itu pemberian Allah, namanya rezeki. Nah rezeki konotasinya karo duit. Kita harus rezeki itu hanya pemberian. Pemberian Allah itu kan luar biasa. Jangan diartikan uang. Memang uang bagian daripada rezeki, tapi tujuannya bukan ke sana. Kita tidak pernah minta sombong, itu tidak pernah minta ampun, tidak minta kesadaran. Itu maksudnya, bukan minta masalah duit. Rezeki itu kan sudah dilapangkan kan, tapi kebanyakan orang tidak tahu. 34, 36. Coba kita lihat. Qul inna rabbi yab'sutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakina aktsara nasi la ya'lam. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki, meluaskan rezeki, mengeluhkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menentukan. Walakina aktsara nasi la ya'lam. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Lah, berarti kayak tanda kurung yang tahu sedikit. Makanya pantas nih orang itu pagi siang sore malam terus minta rezeki. Karena Allah sudah melapangkan rezeki tapi nggak tahu. Ya, yang diminta rezeki terus. Misalnya saya gambarkan di laptop jenengan, gawe shotgun anyar, permohonan rezeki. Terus besok gawe shotgun baru lagi, minta rezeki. Gawe shotgun baru lagi, berdoa untuk rezeki. Nah, di sini rezeki pagi siang sore malam, jangan lain.
Pengertiannya gitu. Loh, fakta membuktikan dong, ini ayatnya bilang begitu. Walakinna aksara nasi layak, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa Allah sudah melapar rezeki dan menentukan. Loh, lah menentukannya berapa ya? Terserah kamu mau berapa. Kan ada ketentuannya. Itu nanti korelasinya ini. 81, 27, 28, dan 29. Maunya seperti itu. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dia Al-Quran itu pemikiran untuk seluruh manusia. Kalau peringatan dia ada peringatan. Dzikir saya lebih cenderung pemikiran. Liman sa'aminkum ayastaqim. Siapa yang berkehendak dari kamu hendaklah istiqomah. Berkehendak tentang apa istiqomah? Aja gorek parekoso, ulelah mengutuh. Nanti bareng dipenutur lali. Liman sa'aminkum ayastaqim. Wa ma tasauna ila ayyashallahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kamu kehendaki itu akan kehendaki oleh Allah Rabb seluruh alam. Tetapi harus istiqomah, konsisten. Ojo angin-anginan. Maksudnya gitu. Ya. Manusia itu kan Allah tuh sering menggambarkan sikap dan perilaku manusia. Kalau ini kadang-kadang sedih ya. Coba kita surat 10 ayat 12. Apa isinya ini? Wa idza masal insana dzuru kana linsan bihi au qaidan au qaiman. Dan ketika bahaya menyentuh manusia, disentuh bahaya. Mereka menyeru kami untuk dirinya dalam keadaan duduk atau berdiri. Untuk dirinya sendiri, menyeru untuk dirinya sendiri, duduk maupun berdiri. Ya Allah, nah, mesti gitu. Menaik penjenengan lapangan rezeki kula mesti ngono kuwi. Terus kemudian falama kasafna anhu durruhu marra ka'alam yad'una ila duri masahna. Maka tatkala kami angkatkan daripada bahaya yang menyentuhnya itu, coba marra ka'alam yad'una ila durri masah. Mereka berlalu seolah-olah tidak pernah menyeru kami tentang bahaya yang menyentuhnya itu. Nah coba. Kadzalika zujina lil musrifina makanu ya'malun. Seperti itulah dihiasi untuk orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka lakukan. Misalnya contoh ini. Ini kepada Allah saja seperti itu. Kepada manusia kadang sering terjadi. Nek lagi butuh esok-esok telepon, bengi telepon. Terus WA. Esok-esok duduk pintu. Bareng-bareng lewati ke alamnya. Jadi seolah melengah itu. Mereka berlalu seolah tidak pernah menyeru kepada Allah yang tentang bahaya tadi setelah diangkatkan dari bahayanya menyentuhnya. Nah, itu sikap dan perilaku manusia ternyata kebanyakannya begitu gitu loh. Nanti ada, loh saya tidak loh, itu juga nggak mengatakan penjenengan. Ini semua manusia kena ayat ini. Maksudnya gitu. Ya, bahasanya Allah itu indah sekali. Ketika kami angkatkan bahaya yang menyentuh, mereka berlalu seolah-olah tidak pernah menyeru tentang bahaya yang menyentuhnya tadi. Nah, itu dihiaskan, kan hiasan. Untuk orang-orang yang melampaui batas tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang juga menyedihkan. Tetapi kemudian kita belajar agar supaya kita tidak melakukan seperti maksud ayat itu gitu loh. Maksudnya petunjuk itu begitu, diberi petunjuk kemudian kita tidak melakukan seperti itu. Coba kita lihat ya contoh tentang siksaan dunia juga. Kita lihat surat 17 ayat 15 dan 16 ya. Surat Al-Isra ayat 15 dan 16. Manih tada fa inna ma yahtadi li nafsi. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Wa ma dzalla fa inna ma yadilu alaiha. Siapa yang sesat, maka sesat juga atas dirinya juga.
Wala taziru waziratun wisra ukhra. Siapa yang berbeban tidak akan memikul beban orang lain. Ya, beban itu yang mikul kita sendiri. Resikonya tanggung sendiri gitu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Dan tidaklah kami menyiksa hingga kami bangkitkan seorang rasul. Ayat ini kan berlaku sampai sekarang kan? Nah, artinya sebelum Allah menurunkan siksaan itu masih diberi penjelasan tentang ayat-ayat dulu. Setelah diberi penjelasan nggak mau baru berlaku. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fawasaku fiha. Nah, dan ketika kami ingin membinasakan suatu negeri, bahasanya membinasakan, kami perintahkan para penjahat-penjahat padanya pada negeri itu untuk berbuat fasik, fawasaku fiha, untuk berbuat fasik di negeri itu. Nah, kemudian fahaqa alaihal qaulu, maka logislah, pantaslah atasnya itu perkataan, perintah Allah maksudnya. Fadamarnaha tadmiro, maka kami hancurkan dia dengan kehancuran. Nah, suatu negeri itu kalau Allah ingin menghancurkan mesti akan dibangkitkan seorang rasul untuk memberikan analisa tentang ayat-ayat dulu. Tapi setelah mereka melupakan, maka diutus para penjahat-penjahatnya untuk berbuat fasik di negeri itu. Loh, penjahatnya seperti apa? Ya misalnya koruptor, itu kan penjahat juga. Menipu negaranya sendiri, korupsi besar-besaran. Yang sekarang yang dibahas saja begitu. Saya udah 5 tahun saya nggak pernah nyetel TV. Nah, nyetel TV marahi pusing. Dan itu bukan tugas saya juga nggak mau mendengarkan. Udah 5 tahun, Pak. Kalau dihancurkan tadi kan berarti ya siksaan kan. Sekarang coba kita bandingkan dengan ini. Surat 28, 58 dan 59. Ini redaksinya dibalik. Wa kama ahlakna min qaryatin batirat ma'isataha. Berapa banyak negeri yang kami binasakan yang kehidupannya mewah. Fatilka masakinuhum lam nuskam mim ba'dihim ila qalila. Itulah tempat-tempat mereka yang tidak bisa didiami lagi sesudah mereka kecuali sedikit saja karena hancur. Tadinya hidupnya mewah, setelah dimana tidak bisa ditempati kecuali sedikit. Jadi kan tidak lumpur lapindo, itu udah nggak bisa ditempati lagi. Ya, terus kemudian wa kunna nahnul warisin, dan kamilah yang mewarisi. Artinya kembali kepada Allah lagi. Karena tidak ada orang yang bisa menempati. Seperti misalnya, kenapa Ka'bah itu disebut Baitullah? Kan Baitiyah kan? Wa tohir Baitiyah lit-taifina wal aqimina wa rukai sujud. Karena dulu di situ adalah rumah pertama, rumah yang didirikan pertama, rumah yang didirikan oleh Adam dan istrinya. Kemudian musnah ketika topan besar zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun. Maka kemudian tempat itu diwarisi oleh Allah kembali. Maka itu Baitiyah lit-taifina, rumahku, sucikanlah rumahku itu. Bukan rumahnya Adam lagi, rumahnya Allah. Maka disebut Baitullah. Ini juga begitu. Daerah yang nanti dibinasakan itu akan kembali kepada kamilah yang mewarisi. Terus kemudian ayat berikutnya 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatihi. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu negeri hingga dia bangkitkan pada penduduknya seorang rasul yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat kami. Saya cenderung tilawah itu menganalisa, bukan membaca, bukan qiraah, tidak sama dengan qiraah. Nah, setelah dianalisa itu, wa ma kunna muhlikil qura ila wa ahlu dzalimun, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya dolim. Dolim itu salah satunya adalah 2949. Coba kita lihat 2949 itu dolim. Ini tadi kan dianalisikan oleh rasulnya tadi. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina ila dolim. Bahkan Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang menerangkan dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Tidaklah yang menyanggah, tidaklah mengingkari, tidak yang membantah ayat-ayat kami kecuali orang-orang dolim. Nah, membantah satu ayat saja termasuk dolim.
Nah, harusnya kalau kita mendengar ayat itu saminah watokna, karena yang bantah dan dolim, dolim nanti kena surat 2859 tadi. Ngeri kan?